Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi noun phrase ya. Jadi sebelum kita bahas, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe video ini jika video ini banyak memberikan manfaat, dan jangan lupa juga untuk share dan tekan tombol notifikasi untuk update video selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan bahas noun phrase ini. Jadi noun phrase ini sebenarnya kalau dalam definisinya dia adalah sebuah frase ya. Jadi frase itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi, dan khusus noun phrase ini adalah frase yang berfungsi sebagai kata benda. Ya, frase atau frasa yang berfungsi sebagai kata benda. Yang berfungsi sebagai kata benda ya. Sebagai kata benda atau sebagai noun gitu. Jadi nanti dia biasanya digunakan untuk menjelaskan kata benda, baik dia manusia ataupun bukan manusia ya, ataupun kata ganti. Oke, jadi nanti yang akan kita bahas di sini ada dua hal. Yang pertama adalah noun phrase sebagai pre-modifier. Jadi ada nanti istilah yang pertama yaitu sebagai pre-modifier. Nah, kalau ada pre berarti ada post nanti ya. Oke, jadi ada pre-modifier. Oke. Jadi pre itu kan sebelum ya. Jadi nanti noun phrase ini berfungsi atau posisinya dia muncul sebelum kata benda. Jadi disebut sebagai pre-modifier karena dia muncul ya. Karena dia nanti muncul sebelum kata benda utama. Kata benda utama, atau ada istilah yang digunakan untuk menyebut benda utama ini dengan istilah noun head-nya ya. Noun head. Oke. Jadi sebagai pre-modifier biasanya nanti dia melibatkan beberapa elemen ya. Salah satunya nanti bisa aja itu diawali dengan determiner. Bisa dia diawali dengan determiner seperti kata those ya kan. Seperti kata those, kata this, kata the, kata that, atau this, atau ya, atau an bisa juga ya. Jadi ini sebagai determiner ya. Jadi boleh diawali dengan determiner, dan ada juga nanti yang diawali dengan quantifier. Nah, quantifier ini misalnya ada ya jumlah ya, ada kata a lot of, ada some, atau mungkin ada many, much, dan lain-lain ya. Ini dan lain aja kita buat ya. Oke. Jadi selain dia determiners, bisa juga quantifiers. Dia bisa juga nanti noun phrase itu diawali dengan numbers atau angka ya. Jadi angka ini ya selagi dia jumlah ya kan, cardinal number ya, angka biasa seperti misalnya 2 ya, 3, bisa juga 4 dan seterusnya ya. Oke. Nah, yang keempat nanti bisa juga dia diawali dengan adjective. Bisa dia diawali dengan adjective, misalkan pada kata big, kata old, atau new, dan lain-lain. Nah, ini sebagai pre-modifier ya. Jadi noun phrase yang dia sifatnya pre-modifier, jadi diawali dia ada kata-kata yang muncul sebelum benda utama atau sebelum noun head. Nah, jadi jika nanti keempat ini semuanya muncul ya kan secara bersamaan, maka biasanya polanya itu adalah pola atau susunannya lah ya.
Susunan itu dimulai biasanya dari determinernya duluan ya. Determiner itu biasanya di awal, atau boleh juga nanti dia quantifier duluan. Jadi kalau ada quantifier biasanya nggak ada determiner ya, quantifier atau nanti determiner ya. Jadi ingat salah satunya aja yang muncul ya. Kalau udah determiner biasanya nggak ada quantifier, atau sebaliknya kalau ada quantifier maka nggak ada determiner. Kemudian selanjutnya yang boleh muncul setelah ini adalah jumlahnya, numbers. Ini muncul selanjutnya ya. Nah, kemudian adjective, dan baru yang terakhir adalah bendanya. Karena ini namanya noun phrase ya, jadi jangan lupa bendanya itu harus ada. Inilah pola susunannya. Oke. Nah, kita buat contoh ya sekarang ya. Misalnya ada contoh. Ada kata the 6 young boys. Nah, pada contoh ini the ini adalah determiner, 6 ini adalah numbersnya, kemudian yang ini adalah adjective-nya, dan boys ini adalah bendanya. Jadi nggak bisa ya 6 the young boys atau the young 6 boys, itu nggak bisa, harusnya the 6 young boys sesuai dengan susunan di atas ya. Oke, atau misalkan menggunakan quantifier, ada some apa misalnya some apa ya, kita buat some young boys ya, some young boys. Oke, atau boleh juga all those 6 young boys. Nah, jadi all those ini sama kayak all of ya. Nah, jadi ini kan all of, 6 ini sebagai numbersnya, yang ini sebagai adjective-nya, dan boys ini sebagai bendanya. Oke, jadi ini contohnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang bagian kedua dari yang saya bilang tadi, bahwa noun phrase ini bagian keduanya adalah post modifier. Kalau ada yang pre pastinya ada post ya. Yang kedua ada namanya post modifiers. Oke, jadi kalau dia post modifier atau dia disebut dengan post modifier itu karena ada bagian dari noun phrase ya, ada bagian yang dia muncul setelah benda utamanya atau noun headnya ya. Nah, dia muncul setelah bendanya. Jadi ada beberapa macam yang masuk ke dalam kategori post modifiers. Yang pertama bisa jadi nanti dia disebut dengan istilah prepositional phrase. Nah, ada frase yang dia melibatkan preposisi. Nah, kita buat contoh lah ya. Contohnya misalkan a teacher with a new shirt. Nah, jadi yang dimaksud dengan prepositional phrase yang di sini adalah dimulai dari with-nya. Nah, ini adalah noun phrase yang dia melibatkan preposisi untuk menjelaskan si teacher-nya. Jadi benda utama yang dijelasin ada di depan ya. Nah, kalau yang ini tadi benda utama yang dijelasin ada di belakang. Oke, jadi ini namanya prepositional phrase yang menjelaskan si benda di sini tadi. Ini bendanya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, untuk yang post modifier ada juga nanti yang dia melibatkan ing ya. Jadi kita sebut di sini yang namanya ing phrase. Nah, ini agak asing mungkin istilahnya, cuman kita biasa bahas ini di materi tentang participle ya.
Jadi di participle itu kita ada menggunakan verb ing dan verb 3. Jadi kita buat contoh, misalkan the man walking into the house. Nah, jadi walking into the house ini adalah ing phrase yang muncul atau digunakan untuk menjelaskan benda yang ada di depan ini. Nah, a teacher ya, yang a teacher dan a man ini sebenarnya sudah noun phrase, tapi dijelaskan lagi dengan ada yang pakai prepositional phrase, ada yang pakai ing phrase, ya kan gitu. Oke. Nah, kita buat contoh yang kedua, misalkan the child crying loudly. Nah, jadi benda utamanya adalah the child. Kemudian ada setelah benda ini phrase yang muncul untuk menjelaskan si benda tadi. Nah, ini juga namanya ing phrase ya. Dan benda yang dijelaskan adalah benda yang di depan, makanya disebut dengan istilah post modifier. Oke, baik, bagian yang ketiga dari post modifier adalah ada yang melibatkan relative clauses, atau ini kita biasa sebut dengan istilah adjective clause ya. Jadi bisa juga dia nanti adjective clause ini muncul untuk menjelaskan kata benda. Dan itu udah biasa kita bahas ya. Nah, kita buat contohnya aja deh. Misalkan the man who loved swimming atau who loved eating. Nah, jadi who loved eating ini adalah relative clause yang digunakan untuk menjelaskan si the man atau bendanya ya. Jadi ini termasuk bagian dari post modifiers. Oke, ada juga nanti bagian yang keempat, yaitu that clause. Nah, walaupun that clause ini sebetulnya sekilas seperti relative clause, tapi di sini that-nya diartikan bahwa ya. Jadi that di sini bahwa. Ini biasa dibahas di materi noun clause ya. Silakan nanti tonton di video tentang noun clause. Nah, kita buat contohnya nih. Atau that clause ini cenderung biasanya ya. Nah, kita buat juga ada beberapa benda yang biasa diikuti that clause ya, diikuti oleh that clause ini. Misalkan kata idea, kata fact, kemudian ada believe, atau mungkin ada juga suggestion. Ini biasa diikuti dengan kata that ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain sajalah. Nah, kita buat contoh nih. Misalkan I have an idea that we don't go there. Nah, jadi that we don't go there ini adalah that clause yang dia digunakan atau muncul untuk menjelaskan an idea atau bendanya tadi ya. Jadi lagi-lagi bendanya muncul di depan, dan keterangannya atau phrase yang muncul selanjutnya itu disebut dengan that clause, atau disebut dengan judul besarnya tadi adalah post modifiers ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yang kelima. Dia dalam bentuk to infinitives.
to infinitives ya. Nah, jadi kita buat contoh. Nanti ada sebagian to infinitive yang dia muncul untuk menjelaskan si benda sebelumnya tadi ya. Contoh nih, I want to borrow your pen to write the letter. Nah, jadi to write the letter di sini adalah to infinitive yang berfungsi untuk menjelaskan si pen. Nah, gitu ya. Jadi ini termasuk bagian dari noun phrase atau frase yang muncul setelah kata benda, atau tadi kita sebut dengan istilah post modifier ya. Jadi ini beberapa istilah yang mungkin jarang kita jumpai, namun ini adalah bentuk yang biasa dipelajari ya dalam pembahasan noun phrase begitu. Oke. Untuk selanjutnya nanti bagian ketiga ya. Bagian yang ketiga yaitu yang melibatkan hyphenated lah ya, hyphenated phrase atau frase yang ada garis penghubungnya atau tanda penghubung. Nah, gitulah. Jadi nanti yang melibatkan garis penghubung atau tanda penghubung ini biasanya ada 5 pola yang sering muncul ya. Walaupun sebenarnya pembahasannya cukup luas, namun kita batasi sampai di 5 aja. Nah, salah satunya nanti pokoknya dia bisa diawali oleh determiner ya, boleh diawali dengan determiner atau boleh juga dengan quantifier kan. Kemudian selanjutnya diikuti dengan hyphenated phrase-nya. Nah, yang pertama polanya adalah benda atau noun hyphen kemudian adjective, atau yang noun hyphen kemudian diikuti verb ing atau diikuti verb 3, atau ada yang dia polanya nanti adjective hyphen kemudian verb ing atau verb 3, dan ada nanti yang dia diikuti dengan numbers ya, number atau jumlah kemudian hyphen kemudian diikuti dengan noun atau n saja lah ya, noun kemudian ada juga yang dia number hyphen kemudian noun hyphen lagi kemudian ada adjective. Nah, inilah dia yang saya sebut dengan istilah hyphenated ya. Dan jangan lupa di belakangnya tetap ada noun head-nya. Jadi benda utamanya tetap harus ada di belakang. Nah, yang harus diingat lagi, benda yang muncul di hyphen ini atau yang ada di sela-sela hyphen ini, berapapun nanti jumlah angka atau numbernya di sini, benda ini dia selalu tunggal ya, selalu dalam jumlah tunggal. Nah, kemudian benda yang ada di belakang ini dia bebas, bisa tunggal, bisa jamak, tergantung pada determiner atau quantifiernya nanti siapa dan bagaimana. Nah, itu ya. Jadi yang bendanya wajib tunggal adalah yang ada di sela-sela hyphen ini. Oke, kita buat contoh lah. Misalkan ya, contoh. She was a 20-year old girl. Nah, jadi di sini ada ini sebagai determiner, 20 ini number, year ini noun yang saya maksud tadi, meskipun jumlahnya 20, tapi year-nya tidak boleh menggunakan s ya. Kemudian old ini adjective yang di belakang ini ya. Nah, kemudian noun head-nya atau benda utamanya adalah girl. Dan yang harus diingat, dari hyphenated phrase ini
Ya, dari sini ke benda utama ini tidak boleh ada hyphen lagi. Ini sudah tanpa garis atau tanda penghubung namanya ya. Tanpa ini lagi ya. Jadi cukup di wilayah ini aja dia hyphennya itu. Gitu. Ya, cukup jelas lah ya. Sekarang kita coba buat contoh yang kedua, misalnya he had got a heart breaking job. Nah, jadi pada contoh ini adalah artikel, heart ini kan kata benda, breaking ini verb. Jadi dia menggunakan pola yang ini ya. Nah, oke, jadi job ini sebagai noun headnya. Oke, inilah contohnya, cukup ya saya rasa ya. Nah, dan bagian yang ini biasanya memang sering muncul di soal-soal TOEFL atau mungkin di soal-soal USMPK instan ya. Jadi cukup penting lah untuk dikuasai ya. Nah gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk materi kita mengenai noun phrase. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat dan bisa memberikan wawasan atau tambahan wawasan buat kita semuanya. Dan berikan komen jika ada masukan dan saran. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.